Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan driver online Nusantara pasti mengenal saya, Bang Jul. Masih seperti dulu, masih gaul dengan pengemudi online. Sekarang saya berada di Hollywood, yaitu berdekatan dengan kota Los Angeles, yaitu salah satu kota wisata. Dan saat ini yang Anda lihat di sana adalah Hollywood sign, tepat untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan perhatian, khususnya pengemudi online yang selama ini diperlakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu berazaskan berkeadilan. Saya tidak membicarakan mengenai Hollywood sign, tapi saya membicarakan mengenai buku yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yaitu bukunya ini, Jokowi Bisa Urai Kemacetan. Dan saya juga melaporkan tentang penyelenggara marka, rambu jalan, dan juga penyelenggara jalan. Ada dua yang saya harus sampaikan. Pertama adalah masalah buku. Pak Presiden Joko Widodo, buku ini saya sudah kirimkan sebelum puasa, dan itu sudah diterima oleh Istana Bogor, karena dikirimnya di Istana Bogor, yaitu dikirim, yang jelas ini pada tanggal 4 Februari 2023. Stempnya sangat jelas 23 Februari. Saya tidak tahu kalau Bapak sudah menerima atau tidak. Yang saya sampaikan adalah paket buku dan surat. Pertama, kalau Bapak belum menerima, saya sampaikan buku mengenai penyebab kemacetan. Mohon maaf, sedang berpuasa insya Allah. Siapa penyebab macet? Pak Presiden Republik Indonesia. Penyebab macet adalah penyelenggara jalan dan penyelenggara marka dan rambu. Siapa pula penyebab kecelakaan? Begitu pula sama penyelenggara jalan dan penyelenggara marka dan rambu. Surat yang saya sudah sampaikan kepada Kementerian PUPR adalah surat tentang kejadian kecelakaan di Jalan Yogi, Cibubur, ya, yang kejadian truk, berapa korban jiwa. Ini penyebabnya karena di Jalan Trans Yogi tersebut tidak ada marka peringatan turunan. Ini yang saya dapati. Setiap jalan wajib marka dan rambu. Ini yang harus dilihat dari surat yang saya kirim ke Menteri PUPR. Kedua, saya berkirim surat juga dengan Kementerian Perhubungan mengenai penyelenggaraan marka dan rambu. Ini laporan dua institusi penyelenggara dan pengawas ternyata
saya duga penyelenggara Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan tidak melakukan fungsi pengawasan, sehingga marka peringatan vertikal tidak ada. Tapi kalau Bapak mau lihat sekarang ini di Cibubur itu ada marka turunan yang paling mudah, atau menurut bahasa peraturan menteri itu adalah marka peringatan turunan atau vertikal. Vertikal ada vertikal horizontal, ada vertikal. Pak Presiden, di sana memang sudah ada marka tersebut, tapi setelah kejadian. Mohon diperiksa Pak Presiden. Kedua, kejadian yang terjadi di Jalan Sultan Agung, Bekasi. Di sana terjadi di depan sekolah SDN. Nah, setelah saya melakukan kajian, ternyata marka JOS, zona selamat sekolah, tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena pita pengejut, nah ini bahasa hukum peraturan menteri, pita pengejut itu harusnya ada 2 di depan sekolah dan 150 meter dari depan sekolah. Yang 150 meter tidak ada. Makanya diduga pengemudi tidak merasa ada peringatan 150 meter sebelum lokasi sekolah. Itu tidak ada. Dan juga banyak rambu-rambu yang tidak lengkap. 2 agensi saya sudah berkirim surat, tidak ada reply. Tapi saya sebagai jurnalis harusnya memberikan masukan kepada saya, tapi tidak. Saya beritahu kepada Pak Presiden bahwa macet ditimbulkan oleh banyak hal. Menurut peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pertama, urusan pemerintahan di bidang jalan adalah Kementerian PUPR. Urusan di bidang sarana dan prasarana adalah Kementerian Perhubungan. Urusan penegakan hukum, penyelenggaraan SIM, manajemen rekayasa, dan penyelenggaraan sirine dan lampu adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3 agensi ini, seperti saya sampaikan melalui buku saya, ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Begitu pula di luar dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah Dewan Perwakilan Rakyat, salah satu juga penyebab. Begitu pula dengan Kementerian Kehakiman mengenai peradilan pelanggaran lalu lintas, itu tidak dilakukan putusan di peradilan pengadilan negeri. Tidak ada yang harusnya dilakukan. Pak Presiden, pertama, di dalam buku tersebut Bapak bisa melihat siapa nomor 1 penyebab kemacetan. Ada 6 variabel. Silakan Bapak membaca buku tersebut, ya. Dan di samping itu saya memberikan masukan bagaimana solusinya. Solusinya memang undang-undang jalan
dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ini ada satu yang tidak efektif, bahwa penyelenggara bisa juga sebagai perencana, bisa juga sebagai penyelenggara, bisa juga sebagai pengawas. Nah, ini yang menurut saya adalah kekurangan dari peraturan perundang-undangan tersebut, di mana seharusnya pengawasan dilakukan oleh lembaga negara. Kenapa? Karena kemacetan, karena ketidakpatuhan penyelenggara jalan, penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dan peradilan lalu lintas, juga proses pembuatan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan pemerintah. Perlu diingat bahwa prioritas untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 itu sudah kami lakukan RDPU dengan Komisi 5 2 tahun yang lalu, Pak Presiden. Tapi kenyataannya ini luar biasa, anggota Dewan bisa merubah yang tadinya skala prioritas diganti merevisi peraturan perundang-undangan nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Tentang jalan yang dirubah, padahal jalan peraturan tersebut tidak termasuk skala prioritas, dan mereka anggota Dewan bagian dari penyebab kemacetan. Apa penyebabnya? Perubahan undang-undang jalan, harus diingat, ada pasal yang mengatur bahwa jalan sebelum dioperasikan harus dilakukan laik fungsi. Nah, ini yang salah satu paling pokok, bahwa jalan sebelum dioperasikan harus dilakukan sertifikasi laik fungsi. Nah, bagaimana kalau melakukan laik fungsi tidak memenuhi persyaratan lebar jalan, sudut jalan, jalan nasional, jalan provinsi, harus 2 arah per lajur, kenyataannya tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Banyak hal, jalan menyempit dan jalan yang hanya itu saja. Begitu pula dengan pelaksanaan marka dan rambu. Banyak jalan yang dioperasikan tanpa ada marka, tanpa ada rambu. Nah, ini tidak baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pak Presiden, saya memang sudah berada di Amerika. Kami berkumpul karena urusan keluarga. Dan saya memang tinggal di Amerika sudah belasan tahun. Apa yang saya lakukan adalah untuk memberi masukan kepada Bapak Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak lain dan tidak bukan. Pak Presiden, Indonesia tidak akan pernah keluar dari kemacetan, terutama di Jakarta atau mungkin di IKN, kalau penyelenggara marka dan rambu, begitu juga jalan dan penegakan hukum tidak efektif, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Pak Presiden,
Mohon dilihat buku saya dan mohon dibaca bahwa materinya penyebab kemacetan, begitu pula solusinya. Hanya dengan solusi yang saya ilustrasikan membuat Indonesia bebas dari kemacetan yang benar-benar lancar. Kemacetan kalau di Amerika ini kemacetan yang teratur, tapi kalau di Jakarta kemacetan sudah di luar nalar. Pak Presiden, silakan diperiksa baik surat yang saya sudah sampaikan ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, begitu juga buku. Ya, ini akan memberikan kesejahteraan khususnya pengemudi, baik pengemudi online dan pengemudi konvensional. Karena saya bagian dari organisasi pengemudi online, Oraski. Saya rasa demikian Pak Presiden, saya pamit dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dalam Ramadan ini semua warga negara Indonesia diberikan rahmat. Amin. Saya rasa itu saja, dan nanti saya akan melanjutkan apa yang saya harus lakukan berikutnya. Saya Juliansa Abdul Hamid, pegiat dan pemerhati transportasi darat, wartawan, pimpinan pusat Oraski, dan pengemudi online, baik Indonesia dan Amerika. Saya rasa itu saja, dan silakan untuk pengemudi online di-share kemana saja. Ya, saya sebelum di-share, tolong ikut dengan subscribe Bang Jul ya, dan share. Semoga apa yang kita usahakan selama ini bisa memberikan nilai manfaat untuk seluruh pengemudi Indonesia. Saya Juliansa Abdul Hamid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.